Hai everyone, balik lagi bersama gue sini Fatir. Hari ini gue bakalan podcast. Podcast kita hari ini gue akan membahas tentang peran pemuda dalam demokrasi dan cara menghindari golput. Di sini gue kedatangan 3 narasumber. Kita biarkan mereka untuk memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Raffi Fikri. Saya Disoleh Septianti. Saya Kamila Putri Kalisa. Oke. BTW kalian dari sekolah mana nih? Dari sekolah SMA N57 Jakarta. Itu dia di mana tuh daerahnya? Dikdo ya. Oh, di Korea. Masuk-masuk gang sih, rada macet lah kalau itu. Oke. BTW kalian di 57 tuh ngambil jurusan apa? Kita untuk kelas 10 ini belum ada jurusan, jadi kita pakai kurikulum merdeka. Jadi kalian kelas 10 tuh masih belajar semuanya. Iya. Si kelas 11 baru bakal penjurusan. Iya. BTW rumah kalian mana nih? Kalau rumah gue sendiri di belakang sekolah. Kamsi. Iya, sama sih, saya juga di sekitaran sekolah sini. Kalau saya sih di Puri Kembangan. Kalian udah tahu belum topik pembicaraan kita hari ini tuh apa? Belum tahu sih, kalau saya belum tahu. Oke. Kasih tahu ya. Kasih tahu dong. Oke, topik pembicaraan kita hari ini tuh peran pemuda dalam demokrasi dan cara menghindari golput. Oke. Kita masuk ke segmen gemut generasi muda. Gue mau nanya nih ke salah satu dari kalian, tahu nggak sih apa itu demokrasi? Oh, demokrasi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan. Yang Itu lain aja sih. ada? Kira-kira yang lain mau nambahin? Demokrasi itu menurut saya merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Lagi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Iya. Jadi itu kayak kita di demokrasi itu kita dibebaskan untuk berpendapat ya, Iya, dan milih betul. sesuatu Iya. gitu. Harus menghargai pendapat. Lain. Kira-kira peran kalian dalam demokrasi apa nih? Nah, sebenarnya tuh kita harus berperan aktif dalam membantu membangun daerah sih dan bangsa. Banyak hal positif yang dapat dilakukan seperti menghasilkan karya-karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, peran aktif di lingkungan masyarakat, menjadi teladan yang baik masyarakat, dan hal lain yang bersifat produktif. Kira-kira itu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Bisa juga mengikuti pemilu sehingga bisa memilih langsung pemimpin pemerintahan di Indonesia. Oke. Ya kan demokrasi itu nggak jauh dari kata pemilu. Kalian tahu pemilu kan? Salah satu dari kalian ada yang tahu nggak apa itu pemilu? Pemilu itu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada yang lain? Sederhana, saya sih mau menyederhanain. Sederhananya itu pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Oh, jadi itu kita kayak pemilu tuh kayak memilih ya? Iya. Memilih. Menyatakan pendapat melalui suara. Oke. Oke kan dikit lagi tuh kan kita pemilu tuh kan 2002 berapa? 2024 ya. Kira-kira kalian bakalan pakai hak suara kalian dengan baik nggak? Pasti dong. Pasti dong. Ya. Kan kalau pemilu tuh nggak jauh dari kata golput. Kalian tahu golput nggak? Tahu dong golput. Apaan tuh? Golput itu golongan putih yang berarti menjauhkan diri. Dengan adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik suara tetapi tidak. Ada lagi nggak ya? Kalau misalnya kita golput itu nanti hak suaranya, kalau kita golput itu nanti hak suara kita itu akan hilang. Terus untuk menyuarakan pendapat tentang pemerintahan yang akan terpilih nanti. Kalau dari gue sendiri sebagai warga negara yang baik harusnya sih memilih ya, tapi nggak milih juga nggak apa-apa dong, itu kan hak kita. Golput adalah pilihan, milih atau nggak milih itu
pilihan yang ada, walaupun disaranin milih yang ada, tapi gue rasa itu wajar sih. Bisa jadi orang melakukan golput itu karena ada kandidat yang tidak sesuai sama mereka dari visi misi yang udah disampaikan. Ya, kan itu kan sisi positifnya. Kalian tahu nggak sisi negatifnya dari golput? Dampak negatif dari golput itu sih yang paling penting adalah tidak terdukungnya program pemerintahan yang padahal cukup efektif karena kurangnya minat dari masyarakat. Kebanyakan sih masyarakat yang golput itu karena tidak minat untuk memilih pemimpinnya. Itu lebih ke alasan. Iya, lebih ke alasan. Ini, sisi negatifnya ada yang tahu nggak? Sisi negatifnya sih. Oke, sisi negatif tuh gue kasih tahu ya. Sisi negatif dari kita golput tuh, soalnya kita nggak milih, itu hak suara kita yang seharusnya kita bakal milih seseorang itu bakal disalahgunakan. Oh, jadi, iya. Karena emang datanya sudah segitu, tapi kita ada yang nggak milih. Nah, jadi mereka mencobloskan sendiri. Jadi ada terjadi kecurangan agar kandidat yang mereka dukung tuh menang. Jadi ya lebih baik kita jangan golput agar sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kira-kira cara kalian nih untuk mengurangi golput di masyarakat gimana sih? Kalau dari gue sendiri itu harus disiapkan sistem yang memadai dan mudah diakses oleh pemilih ketika mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Saya mau nambahin ya, sikap golput dapat dihindari dengan cara sosialisasi serta pemahaman masyarakat. Jadi kita harus lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat di sekitar betapa pentingnya suara dalam pemilihan umum. Oke, mungkin Kamila mau. Kalau menurut saya sih perlu ada kesadaran diri sendiri dari masyarakat sebagai pemilih bahwa setiap suara sangat berperan untuk menegakkan negara demokrasi. Jadi itu kayak kita perbanyak bersosialisasi lah ya ke masyarakat. Kalau sebenarnya memilih itu penting. Kalau golput itu jangan sampai kita golput lah ya, biar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Saya mau tambahin dong Kak. Bantu Kak. Tingginya angka golput juga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Jadi itu segala sesuatu itu butuh dukungan ya. Iya. Oke. Oh ya, kan kita udah nanya-nanya nih tadi nih. Gua mau masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Kalian yang jawab angkat tangan ya? Ya. 1. Kapan pemilu pertama di Indonesia? Saya Bantu. pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Ya, jawabannya benar. Oke, jadi pemilu pertama tuh kita memilih DPR ya, para anggota-anggota DPR. DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua nih, sebutkan 2 contoh demokrasi yang ada di sekolah. Saya pemilihan ketua eskul di sekolah, pemilu dilaksanakan. Menghargai pendapat yang diutarakan teman ketika sedang berdiskusi. Ketiga nih, sudah ada berapakah presiden di Indonesia sekarang? Saya ada 7. Ada 7. Bisa disebutin nggak? Aduh, kurang tahu deh. Saya kurang tahu sih kalau presiden. Oke, biar saya jelaskan ya. Jadi pertama tuh ada Insinyur Soekarno, kedua Soeharto, ketiga Habibie, keempat Gus Dur, Ya. kelima Megawati, keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan ketujuh presiden kita sekarang nih, Bapak Joko Widodo. Keempat nih, apa lembaga yang menghitung hasil pemilu? Lembaga yang menghitung hasil pemilu itu Bawaslu, terusnya KPU sama DKPP. Ini Bawaslu ya. Ya. Oke, kelima nih terakhir. Pemilu diadakan berapa tahun sih? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Iya. Iya. Berarti itu cukup lama lah ya. Cukup lama ya. 5 tahun. Ya, cukup sekian lah pertanyaan dari saya. Ya, Saya boleh nambahin nggak? apa tuh Kak? Kalau dibiarin terus menurun, maka dampak paling parah atau terburuk dari fenomena politik ini adalah munculnya perpecahan yang apabila tidak disikapi dengan baik dan bijaksana bisa memicu gerakan-gerakan radikal, anti pemerintah, makar dan lain sebagainya. Maka kita diharuskan demokrasi secara jujur dan baik dan tidak boleh golput. Ya. Oke, bagus. Ya.
Oke, sebelumnya terima kasih banget nih Iya, Kak. udah datang ke acara saya. Saya juga terima kasih udah diajak sini yang ngobrol undang kita. bareng. Ya dong, masih dong. Kan sini kita bakal belajar bareng-bareng, Sharing bareng. sharing-sharing pengalaman. Jadi yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Iya. Oke. Ya pokoknya untuk kalian semoga ke depan lebih baik lagi, bisa mencontohkan yang lebih baik dan tidak Amin. golput. Iya. Cukup sekian. Gemas generasi muda selesai.